Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad lil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi at-tuqa wal wafa amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqullahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nas ittaqullah rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jami'atur rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan di antara bentuk mentaati serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap gerakan kita, masa luang kita, dan di setiap perkataan maupun perbuatan kita, sehingga setiap titik dan inci kehidupan kita selaras dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari terbitnya mentari hingga terbenamnya mentari. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tanda cintanya para ulama kepada Nabi Muhammad itu terlihat dari bagaimana seriusnya mereka di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kedudukan seorang mukmin itu diukur dari sejauh mana ia mengikuti sunnah nabinya. Maka semakin banyak mereka mengikuti sunnah beliau, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah dan semakin mulia. Berpegang teguh di dalam mengikuti sunnah Nabi memiliki beberapa keutamaan, dan di antaranya adalah: yang pertama, meraih cinta Allah. Yang kedua, menutup kekurangan dan ketidaksempurnaan hamba pada ibadah wajib. Yang ketiga, terhindar dari terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Yang keempat, mengagungkan syiar Allah Ta'ala. Jemaah Jumat yang dicintai Allah, marilah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di kehidupan kita sehari-hari. Kalau bukan kita yang melakukan, lalu siapa lagi? Karena itu merupakan bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Berikut ini adalah beberapa sunnah yang sering ditinggalkan dan dilupakan oleh kebanyakan umat manusia. Semuanya benar telah datang dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, menjilati jari jemari setelah selesai makan sebelum mencucinya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian telah selesai dari makannya, maka janganlah ia mencuci tangannya kecuali sesudah ia menjilati jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kita dianjurkan melakukan hal itu?
karena kita tidak tahu letak keberkahan makanan kita ada di mana. Bisa jadi makanan yang ada di jari jemari kita itulah yang berkah. Yang kedua, mengambil napas ketika minum sebanyak 3 kali di luar gelas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah bernapas sebanyak 3 kali ketika minum, lalu ia bersabda, sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas dan lebih enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memperbanyak istighfar, meminta ampun ketika sedang bermajlis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekali mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali, yaitu Rabbi firli wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah serta terimalah taubat saya. Sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang keempat, bersedekah semampu kita ketika bertobat dari sebuah dosa. Imam Bukhari dan Muslim menuturkan kisah Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk bagian dari tobatku, aku ingin melepaskan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun bersabda, sisihkan sebagian hartamu, maka itu lebih baik. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di kitabnya Zadul Ma'ad, perkataan Ka'ab ini merupakan dalil akan disunahkannya bersedekah ketika bertobat semampunya. Yang kelima, tidak melepas tangan kita saat berjabat tangan dengan orang lain kecuali orang tersebut yang melepaskan lebih dahulu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu jika Rasulullah menjabat tangan seorang, ia tidak melepaskan tangannya kecuali orang yang dijabat tangannya itu melepaskan terlebih dahulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usolli wa usallimu ala Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwa Allahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amrakum bi amri azim amrakum bisolati wassalam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusholluna 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal qala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wal wasuyuf wal mukhtalifatan wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa min buldani al-muslimin wa amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyid dunya wa adab bil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.